Hari ini kita akan bongkar mobil drifting yang pasti yang punya bukan cowok. Ini kita buka tentang mobil yang dimiliki sama cewek. Nah, kebetulan teammate gue ini, Alenka Hardianti, adalah punya mobil yang sama kayak gue, sama-sama 180 SX, tapi gue bisa bilang ini adalah salah satu mobil paling kenceng yang pernah ada di 55 Racing. Nih. Mungkin banyak yang penasaran sebenarnya mobil isinya Alinka tuh apa aja sih. Sebenarnya kalau bisa gue bilang mobilnya cukup simple, mesin 2JZ, rear radiator, 5-speed transmission, dan turbo yang cukup lagi lah. Tapi mungkin ada beberapa small details yang membuat mobil ini lumayan punya speed lebih tinggi daripada rata-rata. So, let's check it out. Nah, kalau di sini pegangan agak unik nih. Kita pakai driver buat pegangan mesin. Kan pas kan? Jadi mesinnya Alinka tuh sangat simple banget, cuman pakai mesin 2JZ 3000 cc, very stock internal, semuanya hampir standar, nggak ada ganti cam, nggak ada ganti apa. Cuman kita ganti untuk polishingnya lebih rapi lagi, lebih bagus lagi supaya flow-nya lebih bagus. Terus didukung dengan turbo GTX 30 plus AR73, jadi lumayan nggak terlalu laggy. Well, di bawahnya ada laggy dikit, tapi ketika dibantu VVT spike ke atas, boostnya makin tinggi di atas. Dan juga itu juga dibantu sama wastegate 38, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas ukurannya. Jadi bukaan anginnya juga nggak terlalu waste. Dan pasti dibantu dengan intake plenum yang aftermarket. Sebenarnya gue lebih suka posisi aftermarket yang intake lebih standar daripada yang gede, karena di track kita tuh lumayan kecil. Cuma Alinka udah dapat seperti ini, dan juga diganti intake-nya sekitar ukuran 90, jadi angin yang masuk tuh lumayan kencang. Nah, salah satu faktor kenapa kita mobil ini nggak terlalu nge-lag adalah posisi pipanya lumayan pendek gitu. Jadi pipanya nggak terlalu panjang, nggak terlalu muter-muter. Nah, dari intercooler, posisi intercooler ke bagian mesin tuh nggak terlalu panjang gitu. Jadi pipanya cuma pendek banget di sini, satu juga mungkin muter dikit. Dan ini ngebuat respon dari mesin ke cooler tuh cepat gitu. So, mobilnya basically nggak ada aneh-aneh, simple banget, dan banyakan juga kita memanfaatkan ruang mesin supaya semuanya proper and fitment. Jadi karena mesinnya di depan udah lumayan cukup penuh, otomatis radiatornya pindah ke belakang kan. Nah, radiator ini dipindahin ke belakang harus dibantu dengan fan, water pump, dan ini kita pakai selang AN16 supaya punya fleksibilitas yang tinggi compare daripada kita pakai aluminium atau stainless yang punya possibility ada leak di bawah. Jadi alasan kita pakai flexible hose begini supaya di bagian sudut-sudut yang patah itu nggak terlalu punya resiko kalau kenapa-napa, kalau misalnya bend atau misalnya ada kayak retak rambut atau bocor dikit, kita nggak harus potong las sambung lagi gitu. Jadi kita tinggal rubah dari AN-nya doang, ganti selang, and then kita bisa pasang lagi. Nah, salah satu faktor mobil Alinka kenapa lumayan cukup traksi menurut gue dan menurut terawangan gue, karena radiator ini cukup ada di posisi paling belakang. Jadi kalau mobil lain, kalau dilihat di film-film atau di YouTube, posisi radiator biasanya ada di tengah sini, mungkin ada di sebagian juga di sini mungkin. Tapi kalau dari struktur mobil ya sebenarnya posisinya lumayan ke belakang nih, agak mundur dikit dari yang seharusnya kita akan desain gitu. Tapi efeknya adalah ini memberikan bobot yang lumayan berat di belakang, dan itu memberikan traksi mobilnya saat dia squat. Jadi pas dia sideways, nah ini ngasih traksi nih sebenarnya. Dan ciri khas dari mobil Alinka itu terlihat dari fin-nya. Fin belakang louvers ini. Nah, ini ada fungsi ini sebenarnya. Ini bukan semena-mena desain asal-asalan aja untuk style, tapi sebenarnya ini memberikan estetika saat mobil itu lagi drifting. Nah, kalau aslinya 180 SX kan flat ya, nggak ada apa-apa, dan banyak kan orang motong di sini, motong setengah kaca, terus kelihatan isi-isinya semua. Nah, kita mau sesuatu yang lebih berbeda lagi dari mobil lain. Kita pasang louver di sini, dan ini di bawahnya tuh kisi-kisinya kosong semua. Nah,
Di Alinka mobilnya karena ada dua bagian cabin dan bagian trunk, bagian fuel system, water circulation ada di belakang. Jadi kita mau luar dalamnya juga ada angin keluar dan bagian sini ada angin keluar. Kalau misalnya kita flatkan, kita bagi dua di sini terus cuma satu doang nih untuk angin keluar. Nah, bagian dalam itu sumpek. Makanya Alinka mobilnya lumayan cukup nyaman karena intinya sih kayak belakangnya itu semua angin keluar semua ke belakang waktu saat drifting. Dan kalau mobilnya punya cewek udah pasti warnanya udah bukan cowok deh. Rem tangan udah warna ungu. Ini ungu anodize dari DND, roll bar warna ungu. Terus ya jok merah. Dan ini mobil lumayan simple dalamannya, dan beberapa tombol dan respect buat indikator. That's it. Jadi untuk penasaran kaki-kaki Alinka tuh apa aja? Kaki-kaki Alinka sebenarnya sangat simple. Driftworks, banyak kan pakai Driftworks kayak knuckle, lower arm, terus toe rods. Dan di sini juga dibantu sama tie rodnya, long tie rod sama short tie rodnya pakai D-Max. Nah, ini kenapa kita tetap memanfaatkan atau tetap menetapkan pakai sistem gini, karena kita mau exit corner itu cepat. Kalau kita pakai L-shape mungkin secara angle bisa besar, tapi pas lagi drifting itu kadang-kadang di beberapa tikungan lumayan keteteran gitu, karena mobilnya mintanya besar mulu kan. Sedangkan konvensional gini emang nggak terlalu besar banget sih angle-nya, tapi speed-nya tuh dapat. Nah, yang kita butuhin sekarang dapat speed-nya. Dan kalau menurut kita untuk angle-angle gede di Indonesia masih belum segitu butuhnya, ya kita butuh cukup sih. Tapi angle gede itu kita bisa mainin depannya shredding. Terus untuk belakang juga lumayan simple, nggak pakai drop knuckles, masih pakai standarnya. Gardanya juga masih pakai R200 ukuran final 41. Armnya ganti pastinya supaya kita mau banyak fleksibel bermain nih, mas kita mau alignment itu banyak bisa kita atur. Jadi kita pakai Driftworks full set di belakang, low arm, upper arm, tie rods, toe rodnya juga pakai Driftworks. Jadi kita bisa adjust itu banyak banget untuk alignmentnya. Salah satu kegunaan crash bar nih di mobil drifting itu seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya gunanya untuk protection di bagian depan. Kadang-kadang kita drifting kalau pakai belum ada crash bar suka kena body orisinilnya. Dan itu kan sekarang mulai susah kan, body original itu didapat atau enggak front nose-nya itu udah susah banget gitu. Jadi diganti sama crash bar supaya kalau saat ada impact mobil tuh nggak terlalu rusak gitu. Itu ibarat kayak roll bar di bagian depannya mobil sih. Jadi pas kita nose to door, nah ini nggak terlalu merusak bagian orisinil mobilnya. Tapi mau nggak mau itu harus kita fabrikasi dan kita potong beberapa bagian aslinya. Jadi kalau udah buat drift purpose, ya udah bukan alasan lagi sih untuk buat kita potong-potong gitu. Jadi karena mobil radiator belakang nih, jalur airnya kita buat di bawah supaya nggak terlalu susah juga kalau kita lagi ada kenapa-napa. Dan karena ini juga pakai AN braided AN hose, jadi lebih gampang untuk bisa kalau misalnya bocor dan lain-lain kita bisa tarik ke ujung-ujung, kita tinggal ganti doang. Nah, tapi harus dikuatin beberapa brackets. Ini kita bikin aluminium bracket di sini. Ini juga buat protection kalau misalnya ada cone masuk ke bawah atau enggak ada beberapa misalnya mentok-mentok aspal. Jadi ini bagian ini aman semua. Dan anyway kita juga nempelin tuh di sasis sih. Jadi nggak klewer-kleweran gitu. Jadi udah pasti di bawah ini udah ada protectionnya sendiri sebelum dia kena ke hose-nya. Nah, jadi setiap build dari mobil drifting kita itu kita pingin semua serba simple. Kenapa? Karena biar kalau nanti ada repairman itu nggak terlalu susah buat mekanik buat nge-repair. Kalau kita bikinnya udah ribet, udah semuanya kemana-mana jalurnya, terus kita so idealis, yang ada nanti pas kenapa-napa kita malah susah untuk ngereparasi mobilnya. Jadi ini udah semua mobilnya Alinka Hardianti, kita udah bongkarin speknya satu persatu. Well anyway ini udah hampir semuanya sih kita bongkarin, kita kasih tahu sih. Dan mobilnya kali ini kita nggak ada testing karena mobilnya emang kita siapin untuk event IDS seri 2 Kejuaraan Drifting. Dan untuk kalian penasaran, kalian bisa datang aja ke eventnya untuk menonton mobilnya Alinka Hardianti.